warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber dari DJA. Yang pertama, Pak Dr. Andes Abnu Puadi, selaku Subdit Standar Biaya, Direktorat Sistem Penganggaran. Kemudian juga yang kami hormati Pak Syahrul SE, Kepala Staf Anggaran Bidang Pendidikan. Kemudian yang kami hormati Pak Fuad Ahmad Bakfar, juga Kepala Seksi Standar Biaya Bidang PMK Tokyo. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan para narasumber bisa berhadir pada hari ini. Tentu ini satu kegiatan yang dinilai sangat bermanfaat, ya. Sangat bermanfaat kami di lingkungan Universitas Lampung Mangkurat untuk menjalankan program nanti. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari semua unsur yang ada di lingkungan Universitas Mangkurat, Pak Wakil Rektor, kemudian ada Pak Kepala dan Ibu Kepala Biro, Pak Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Lembaga, kemudian para pejabat keuangan semuanya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, dan mengucapkan terima kasih juga dan selamat bergabung kepada kawan-kawan dari universitas di luar daripada Universitas Lampung Mangkurat. Saya baca kemarin ada dari Jawa Timur, banyak dari Madura. Selamat bergabung, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pertama-tama kita harus mengucapkan puji dan syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul pada kegiatan ini walaupun secara virtual. Permohonan maaf dari Pak Rektor, karena seharusnya beliau yang membuka acara ini, namun karena kegiatan ada yang tidak bisa dilakukan, sehingga beliau memintakan ke kami. Bapak dan Ibu sekalian, standar biaya masukan ini tentu sangat penting ya buat kita nanti untuk menjalankan program anggaran kita di tahun mendatang. Kita berharap dari kegiatan ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa untuk langsung menyesuaikan ketentuan yang baru ini. Tentu ada sedikit perbedaan dengan ketentuan yang lama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin nanti dari narasumber akan banyak memberikan sharing, banyak memberikan masukan ke kita, walaupun nanti ada perbedaan, tapi kami yakin bahwa bukan berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan program dan anggaran kita. Cuman memang kalau kita telisik bahwa standar biaya masukan yang baru ini ada semacam kiat untuk ada efisiensi, baik untuk perjalanan, untuk rapat, uang rapat, penyelenggaraan rapat, baik di luar ataupun di dalam kantor, atau juga untuk honor-honor kegiatan. Nah, ini bukan berarti nanti kita tidak, pastilah ada jalannya. Silahkan Bapak dan Ibu nanti diskusi dengan para narasumber kita ini. Nah, sebelum mengakhiri penghargaan dan terima kasih juga kepada FPI dan kawan-kawan kita di Biro Keuangan ya yang telah menginisiasi kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami mohon maaf di awal tadi sempat trouble ya, tidak bisa masuk, jadi terpaksa ini menggunakan handphone.
Eh, Baik Bapak dan Ibu, kami berharap semua peserta bisa mengikuti acara ini dengan eh, sebaik-baiknya sampai selesai, sehingga nanti tidak ada eh, kita berharap bahwa nanti pimpinan tidak tidak akan ada kenapa dulu bisa sekarang tidak begitu. Nah, sekarang ini bisa kita hindari. Eh, Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi yang masukan tahun 2021 secara resmi Bapak Ibu kita Ketua buka. Lembaga dan Sekretaris, para Kepala UPT, Bapak Ibu Kepala Biro Perencanaan maupun Kepala Biro Akademik, para Bapak Ibu Koordinator Program Studi di lingkungan ULM, Bapak Ibu Kaprodi atau Kepala Prodi, para PPK, dan pengelola keuangan, juga di Bapak Ibu lainnya yang kebetulan hadir hari ini dari PTN di luar ULM. Izinkan saya hari ini menjadi moderator untuk acara pada hari ini, di mana hari ini kita menyelenggarakan webinar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 119 garis miring PMK titik 02 garis miring 2020 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2021. Kenapa hal ini perlu kita lakukan sosialisasi? Tentunya tadi sudah disampaikan di awal bahwa ini akan 2021 kita akan menemui banyak perubahan di dalam hal standar biaya masukan. Nah, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan narasumber langsung dari Direktur Jenderal Anggaran, dalam hal ini dari Kepala Sub Direktorat Standar Biaya Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran. Dan juga nanti akan ada narasumber dari Kepala Seksi Standar Biaya Bidang Peraturan Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran. Tadi sebelumnya Pak Sahrul SE, beliau adalah Kepala Seksi Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan 4. Nah, beliau ini sebelumnya sudah pernah ke ULM, Pak Sahrul, saya ingat betul jadi sepintas dulu Pak Bapak Ibu sekalian, Satker dalam hal ini OLM pernah mengadakan penelaahan anggaran langsung di Direktur Jenderal Anggaran. Dan Pak Sahrul adalah yang melayani kita dalam pembahasan anggaran. Pada waktu itu anggaran kita ditelaah dengan teliti oleh beliau dan tim. Saya ingat betul tidak ada satu halaman atau satu baris pun yang tidak diperiksa oleh beliau dan tim. Dan sejak 2014 kita berubah melalui kementerian, kita pembahasan melalui APIP dan dalam hal ini Kemristek Dikti. Nah, tahun ini kita kembali ke Kemdikbud, tentunya akan banyak perubahan juga dalam hal ini. Jadi sebelum kita mulai, mungkin nanti kita sepakati bahwa nanti kalau ada pertanyaan tolong dikirim lewat chat. Dan untuk para narasumber, nanti mungkin tidak menutup kemungkinan Pak Sahrul juga tetap kita mintai sebagai narasumber. Cuma dalam hal ini kita terlebih dahulu mungkin mendengarkan paparan dari Direktorat Standar Biaya. Karena sesuai dengan acara hari ini kita adalah sosialisasi mengenai PMK, mengenai standar biaya. Yang pertama nanti mungkin akan disampaikan Kepala Subdirektorat Standar Biaya, Direktorat Sistem Penganggaran Direktur Jenderal Anggaran, dalam hal ini Pak Dr. Andes Amnu Wadi MA. Nah, nanti beliau akan didampingi oleh Kepala Seksi Standar Biaya, Bidang PMK Direktur Jenderal Anggaran, Pak Fuad Ahmad Bagrak,
Nah, alhamdulillah beliau ternyata sangat mengerti bahasa Banjar. Saya kaget kemarin. Pak Fuad Ahmad ini ternyata pernah bertugas di Kota Baru sekian lama. Sehingga beliau bisa berkomunikasi dengan kita beberapa waktu yang lalu dengan bahasa Banjar dengan lancar. Untuk efektif waktu, kepada para narasumber nanti akan saya minta sekitar masing-masing 15 menit untuk menyampaikan paparan. Untuk yang pertama, kepada Pak Amnu Puadi MA, selaku Kepala Subdirektorat Standar Biaya Direktorat Sistem Anggaran Direktorat Jenderal Anggaran, mulai sekarang dipersilakan untuk menyampaikan kepala tim. Mulai sekarang kepada Pak Amnu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Iskandar, Bapak Moderator. Yang kami hormati Bapak Rektor, sepertinya ada feedback agak mengganggu dan agak lambat ini. Oke Pak, suara jelas Pak, cuman koneksi agak lemah. Oh, baik. Silakan Pak Amnu. Baik. Mohon yang baik, kami ulangi yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Wakil Rektor, para direktur, para pejabat lingkup Universitas Lambung Mangkurat, dan Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Tentu saja, marilah kita bersyukur karena pada siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berdiskusi melalui platform Zoom ini. Meskipun kami dari TJA tidak hadir langsung melalui platform Zoom, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kemudian tentu saja atas banyak kenikmatan yang kita nikmati ini sebagai ASN, kita masih sehat, mudah-mudahan sehat terus, pekerjaan lancar, capaian IKU tercapai, kemudian alhamdulillah kita masih, meskipun pandemi COVID-19, gaji masih utuh, tunjangan masih penuh, uang harian meskipun WFH, kita nggak ke kantor juga dibayar penuh, ada bantuan paket data lagi. Jadi kita komplit kenikmatannya. Karena kalau kita bandingkan dengan pihak-pihak lain, Bapak Ibu sekalian di sektor swasta, itu banyak yang sudah give up. Jadi angkat bendera putih, banyak yang sudah di PHK, banyak yang dirumahkan, kemudian banyak yang bahkan beli sembako pun susah. Jadi kita patut bersyukur. Tentu saja itu harus terus kita nikmati, kita syukuri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari tadi penyampaian pengantar dari Pak Iskandar, dari Bu Lukita, dari Bapak Wakil Rektor tadi, sepertinya sudah banyak membaca atau mungkin pernah mendengarkan beberapa isu tentang standar biaya di tahun 2021, sehingga sepertinya ada kegalauan, ada kegamangan itu. Aduh, tahun depan berarti sudah tidak ada RDK. Kalau considering harus melibatkan KL lain, narasumber internal juga tidak ada lagi. Sepertinya Bapak Ibu akan mengkhawatirkan adanya perubahan outstanding, proyeksi pendapatan di tahun 2020. Jadi yang melakukan proyeksi nggak hanya APBN, tapi juga Bapak Ibu. Aduh, ini potensi penerimanya kan berkurang. Nah, sebelum Bapak Ibu lebih jauh lagi merasa ada hal yang mengganggu di standar biaya, mungkin perlu kita samakan persepsi, meskipun tadi Pak Wakil Rektor sudah menyampaikan beberapa hal, latar belakang, Ibu Lukita juga sudah, Pak Iskandar juga sudah, tapi marilah kita samakan persepsi dulu, paradigmanya.
Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini awalnya hanya persoalan permasalahan kesehatan, tetapi kemudian menjalar, merembet kemana-mana. Tidak hanya masalah sosial, jadi tidak ada masalah kesehatan, tapi juga sosial, ekonomi, keuangan. Nah tentu saja karena dahsyatnya ini kita dari dampak negatifnya dulu. Dahsyatnya pandemi COVID-19 ini tentu sangat berdampak juga tekanan kepada APBN kita. Karena apa? Karena APBN kita sebagian besarnya ditopang oleh pendapatan, penerimaan, perpajakan. Di sana jadi APBN kita sumber penerimaannya ada 3, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Hibah sedikit. Dominasinya ada di penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai. Nah, bagaimana mungkin hari ini perusahaan bisa bayar pajak dengan normal? Untuk survive saja sangat sulit Bapak Ibu sekalian. Untuk operasional, untuk gaji karyawan, untuk survive itu sangat sulit. Mereka pingin justru pemerintah hadir untuk memberikan bantuan. Makanya pemerintah alih-alih mengharapkan penerimaan perpajakan yang naik, biasanya ada intensifikasi, ada ekstensifikasi, justru sekarang pemerintah melakukan program relaksasi, memberikan bantuan pada dunia usaha. Dan yang tidak kalah penting, memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak, yang daya belinya luar biasa tergerus oleh pandemi COVID-19. Jadi kalau manajemen sederhana saja, ketika pendapatannya turun, padahal belanjanya harus naik, kebutuhan pemerintah tetap banyak, bahkan mungkin lebih banyak. Karena apa? Karena kita punya 2 PR besar. Yang pertama adalah penanganan COVID-19, yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional. 2 hal ini sangat strategis dan tidak bisa kita bentur-benturkan. Keduanya sangat penting dan butuh dana tidak sedikit Bapak Ibu sekalian. Padahal pendapatannya turun, belanjaannya, maka gap pembiayaannya itu sangat besar, bahkan defisitnya sudah melampaui apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN. Maka terbitlah Perpu nomor 1 2020 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 2 2020. Jadi supaya kita ada ruang. Kalau dalam kondisi normal maksimal defisit kita adalah 3% berdasarkan amanat Undang-Undang APBN. Tapi sekarang tahun ini bisa melebar sampai dengan 6%, tahun depan 5,7%. Makanya kita punya program namanya, karena fungsi APBN ada 3 Bapak Ibu, ini sekedar ini saja. Fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Nah sekarang kita sedang memainkan fungsi stabilisasi. Kenapa? Karena hari ini uang yang beredar, yang banyak berperan untuk mendorong konsumsi masyarakat, untuk mendorong roda perekonomian kita adalah uang APBN Bapak Ibu sekalian. Hari ini uang swasta, mereka banyak yang kolaps, mereka banyak yang tidak bisa bertahan lagi. Hari ini APBN diharapkan untuk memainkan fungsinya sebagai fungsi stabilisasi. Kenapa? Karena APBN sekarang uang yang berputar untuk mendorong itu dia dari APBN. APBN itu diharapkan bisa meleverage, mendorong pertumbuhan, mendorong daya beli supaya ekonomi normal kembali. Makanya ada kebijakan ekspansif, kebijakan banyak ekspansif konsolidatif. Jadi saat ini kita ekspansif, belanja, ayo belanja, serap supaya bisa mendorong konsumsi masyarakat, bisa mendorong kembali perekonomian, hidup kembali, investasi masuk lagi. Tapi harus konsolidatif. Kalau kita sudah normal lagi, tahun depannya lagi maksimal 2023, kembali lagi tarik defisitnya ke normal. Itulah kondisi kita. Nah, dengan kondisi kita yang seperti ini, tentu kita harus berbelanja secara bijak. Ya dulu-dulu juga harus bijak, tapi apalagi kondisi sekarang harus jauh lebih bijak lagi. Nah, rambu-rambunya ada di mana? Rambu-rambunya ada di Undang-Undang 17/2003 tentang Keuangan Negara. Salah satu pasalnya mengamanatkan bahwa belanja APBN kita harus efisien, ekonomis, efektif, kepatutan, memenuhi rasa keadilan, transparan, dan akuntabel. 7 prinsip ini tidak boleh parsial, tidak boleh sporadis, harus betul-betul dipedomani. Karena kalau parsial, nanti mislead. Oh ya, kita harus efisien, kita harus ekonomis. Nanti asosiasi kita hanya ke sesuatu yang murah, yang banyak. Padahal APBN tidak seperti itu.
ya efisien, ya ekonomis, tetapi juga harus efektif, punya nilai tambah, tepat sasaran, tepat guna. Jadi kalau membelanjakan sesuatu, istilah Bu Menteri kami, harus ada value for money. Setiap rupiah yang dikeluarkan punya manfaat, punya dampak positif terhadap masyarakat, terhadap perekonomian, terhadap pengentasan kemiskinan, terhadap pengurangan pengangguran. Jadi kita berharap seperti itu, karena fungsinya fungsi alokasi tadi harus punya nilai tambah. Jadi jangan hanya sekedar efisien dan ekonomis, tapi juga harus efektif. Tetapi 3 prinsip ini belum cukup. Nanti ada contoh soal, saya ada bocoran pertanyaan-pertanyaan. Ketika kita mempedomani hanya efektivitas, kadang-kadang kita mengabaikan prinsip kepatutan dan kewajaran. Boleh kok, di standar biaya ada loh. Ini boleh berarti, padahal belum tentu itu untuk semuanya. Belum tentu itu ini pengusulnya KL tertentu. Jadi hanya untuk KL tertentu, tapi semuanya begitu ada di PMK-SBM, orang merasa ada pembenaran. Oh berarti boleh. Padahal ada prinsip kepatutan kewajaran. Kita butuh atau tidak, urgent atau tidak. Jadi harus, nah pertanggung jawabannya harus transparan dan akuntabel. Nah 7 prinsip tadi diawali dengan prinsip efisiensi. Instrumen efisiensi itu ada di standar biaya. Standar biaya mengatur supaya belanja kita efisien. Kalau efektifnya dijuksunlah supaya efektif. Efisiennya ada di standar biaya. Jadi standar biaya bukan instrumen penambah penghasilan, pendapatan, apalagi instrumen rezeki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tahun depan nggak ada RDK. Considering harus melibatkan KL lain, institusi lain, kemudian narasumber internal dibatasi, rezeki Pak Ibu akan pun atau status tadi diatur oleh Tuhan. Jadi dengan PSBM nggak perlu khawatir akan berkurang. Tenang saja, ada tambahan. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya sudah ada dalam zona nyaman, comfort zone. Jadi setiap kali kita bergerak pasti ada honor. Tambahan ini, oh kita pergi kemana, ada uang transport, ada uang saku, ada uang harian. Oh kita melakukan ini, ada honor, melakukan pendampingan untuk KKN, untuk bimbingan skripsi, tesis, disertasi, ada honornya lagi. Kita hampir semua gerak kita itu ada tambahan penghasilannya dan kita nyaman dengan kondisi itu. Tetapi kita mengabaikan bagaimana dengan pihak lain yang tidak menikmati. Bagaimana dengan pihak itu menikmati dalam porsi yang sama terhadap apa? Yang menarik dalam PMK-SBM tadi 3. 1 honorarium, 2 perjalanan dinas, 3 paket meeting dengan segala variannya. Ada RDK, ada half day, ada full day, ada full board. Tidak semua pihak menikmati honor perjalanan dinas dan paket meeting secara equal. Secara ada yang sangat menikmati, ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang menjadi penonton saja. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, seandainya kita tetap bertahan dengan mekanisme sekarang ini yang selalu mengandalkan kegiatan-kegiatan yang ujungnya adalah tambahan penghasilan, seandainya di antara 294 yang hadir ini akan menjelang pensiun Bapak Ibu, mari kita bayangkan. Tahun depan kita pensiun, kita masih menggunakan mekanisme sekarang. Oke, meskipun masa kerja kita di atas 30 tahun, golongan kita mentok 4E, gaji pokok kita hanya 5,9 sekian, di bawah 6 juta. Seandainya pensiun yang akan kita terima adalah 75% dari gaji pokok. Bapak Ibu begitu pensiun nggak ada lagi itu namanya RDK, tidak ada lagi namanya monet, tidak lagi ada namanya BIMTEK, tidak ada lagi jadi narasumber kecuali masih dihargai ininya. Mungkin kalau narasumber masih tidak ada lagi perjalanan dinas, hanya mengandalkan gaji pokok. Tentu kita harus koreksi apa yang sudah kita terapkan selama ini. Mari kita buat belanja kita lebih efisien, lebih efektif, lebih patut, lebih wajar, hasil efisiensinya
mari kita perbaiki sistem penggajian kita. Bapak Ibu, hari-hari ini, beberapa waktu ini, pasti sudah banyak baca di media massa. Dari BKN, dari Menpan RB sudah mengindikasikan akan ada pola penggajian, pengaturan, sistem take home pay yang baru, yang nanti kebijakannya akan berbeda, sehingga sesuai dengan kinerja kita, sesuai dengan resiko kita, sesuai dengan ininya. Nanti jauh lebih manusiawi. Kalau sekarang mungkin ada istilah lama yang kurang elok didengar, TGPS gitu ya. Nah itu harusnya tidak terjadi. Orang yang bekerja keras ya akan mendapatkan reward yang setimpal. Orang yang jabatannya tinggi, resikonya tinggi juga akan mendapatkan reward yang setimpal. Yang diatur oleh Undang-Undang ASN hanya gaji dan tunjangan. Di sana tunjangan kemahalan, ada tunjangan kinerja. Nah itulah yang nanti kita akan rearrange lagi, redefine lagi, supaya jauh lebih sustain dan lebih adil Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang Bapak Ibu kenapa mulai ketar-ketir tahun 2021, tadi ada akan perubahan yang signifikan, padahal hanya dihapuskan satu saja item, itu RDK, nanti saya ceritakan alasannya. Tetapi hampir semua kita mengalami shock, aduh berarti tahun depan gimana ya, akan berat ini, penyerapannya seperti apa? Tidak sama sekali Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti supaya diskusinya lebih lama, mari kita lihat apa yang ada di dalam PMK 119 tahun 2020 tentang SPM tahun 2021. Bisa di-share tayangannya? Tadi sudah bisa. Izin, Pak Iskandar. Ya, langsung ke slide 10 saja, karena ini yang paling menarik, pasti Bapak Ibu. Tahun ini, ketika Universitas Lambung Mangkurat mengadakan acara, tetapi sasaran utamanya pihak luar, audiens utamanya pihak luar, maka masih dimungkinkan diberikan honor kepada narasumber internal maksimal 50%. Moderator pun masih boleh dibayarkan, honorariumnya penuh. Tetapi tahun depan Bapak Ibu, narasumber tidak bisa dibayarkan honornya kalau berasal dari internal kementerian lembaga. Contohnya, Universitas Lambung Mangkurat di bawah kementerian lembaga, Kemendikbud. Bagian anggarannya saya tidak tahu, Pak Syahrul ahlinya. Sepanjang sumber dana acaranya, kegiatannya adalah dari bagian anggarannya Kemendikbud dan di bawah Kemendikbud, maka meskipun Universitas Lambung Mangkurat diundang oleh universitas negeri yang lain, di internal ini tidak boleh dibayarkan honorarium narasumber. Jadi narasumber hanya boleh dibayarkan honornya ketika dari luar institusi KL maupun bagian anggarannya. Hal ini sudah kami terapkan bertahun-tahun ini di Kementerian Keuangan. Kami, saya, Pak Syahrul, Pak Fuad itu ketika berbicara di internal Kemenkeu, meskipun berbeda unit eselon 1, meskipun jaraknya jauh, nyebrang pulau, nyebrang antar kota, antar provinsi, antar pulau, tetap tidak dibayarkan honornya. Di awal-awal tentu shock. Bagaimana mungkin kami diundang oleh Kanwil Bandung atau Kanwil Denpasar, jauh-jauh dari Jakarta Denpasar, berbicara dari pagi sampai siang, tidak ada honornya. Hanya dapat instrumen lain tentang perjalanan dinas. Tentu di awal-awal shock, tapi lama-lama kita paham kemana tujuan kita. Tujuan kita tadi berbelanja lebih bijak dan efisiensi supaya kita bisa memperbaiki sistem penggajian kita. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tidak ada lagi terminologi pembahas. Karena banyak ditemukan oleh auditor, terminologi pembahas ini dalam tanda kutip dimanfaatkan. Betul, narasumbernya dari luar, pihak luar. Tetapi kemudian kolega, teman pegawai internalnya diminta menjadi pembahas, menanggapi, memberi catatan, merespon. Kemudian setelah acara selesai diberikan honor pembahas. Ini yang tidak sesuai dengan filosofis pembahas. Maka catatan auditor, terminologi pembahas tidak ada lagi. Nah kalau ada pembahas di-treat sebagai narasumber, tetapi norma narasumber sebagaimana tadi saya jelaskan harus dari luar kementerian lembaga bagian anggaran penyelenggara kegiatan. Jadi tidak ada pembahas lagi, tetapi semuanya di-treat. Oh, fungsinya kami mengundang hanya untuk membahas paparan dari narasumber. Silahkan, nanti treatmentnya sama dengan narasumber. Syarat narasumber harus dari luar bagian anggaran dan dari luar KL. Yang ketiga,
tentu tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian, dengan adanya pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu, kita punya cara kerja baru, namanya flexible working arrangement. Kalau dulu kita tidak mengenal WFH, terminologi baru, mungkin ada, kami di keuangan. Jadi kita akan bekerja secara fleksibel, baik waktu maupun tempat maupun ruangannya. Bahkan kalau di Kemenkyu nanti agak ada satellite working arrangement. Jadi kalau saya orang Bekasi, saya tidak perlu harus ke lapangan Banteng, saya cukup ke kantor KPPN Bekasi untuk bekerja. Kalau flexible time, kami di Kemenkyu sudah menerapkan. Kalau kami berangkat kantor, masuk kantor absen lebih awal, maka kami bisa pulang lebih awal. Jadi jauh lebih maju. Nanti dengan adanya flexible working arrangement, kita tidak terikat oleh tempat dan waktu. Maka tahun depan, sebenarnya mulai tahun ini, semenjak adanya pandemi COVID-19, kegiatan juga bisa, bahkan didorong secara virtual, secara online, secara daring. Jadi Bapak Ibu tentu kalau di dunia pendidikan harusnya jauh lebih fleksibel dengan ini. Karena dari dulu sudah ada universitas terbuka. Jadi boleh daring, boleh luring. Yang keempat, catatan nomor 2 ini Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin ini tidak terjadi di Universitas Lambung Mangkurat. Karena ini biasanya di Kementerian Lembaga, kemudian memberikan dana DKTP kepada dinas-dinas di kabupaten, kota, provinsi. Tetapi dana dekonnya itu, dana dekon TP-nya digunakan untuk acara sosialisasi, diseminasi, di mana di acara itu mengundang orang pusat yang memberikan dana dekon TP sebagai narasumber dan moderator. Maka mulai tahun depan tidak boleh pemberi dana dekon TP dijadikan narasumber dan moderator yang sumber dananya dari dana dekon TP. Kecuali dananya dari APBD silahkan. Acaranya dari dekon TP, narasumbernya dari APBD itu silahkan. Kami tidak mengatur. Lanjut. Moderator, treatmentnya sama narasumber. Hanya moderator yang berasal dari luar KL penyelenggara, dari bagian anggaran penyelenggara, yang boleh dibayarkan honorariumnya. Lanjut. Kita cepat saja supaya nanti diskusinya lebih dalam lagi. Pembawa acara hanya boleh dibayarkan honornya untuk acara-acara yang skupnya besar. Minimal 300 peserta yang lintas kementerian lembaga, maka pembawa acaranya boleh dibayarkan. Bahkan untuk acara-acara tertentu yang butuh pembawa acara profesional, diperkenankan sepanjang ada urgensinya. Dibayar secara profesional. Lanjut. Panitia, menurut panitia Bapak Ibu, tidak semua acara ada honorarium panitia. Harus dilihat kepatutan kewajarannya. Catatan untuk 2021 hanya kegiatan yang sifatnya luring atau offline yang boleh diberikan per panitianya. Kalau acara ini fully daring, maka panitia tidak boleh dapat honor. Tapi kalau ada yang luring, silakan. Masih diperkenankan untuk diberikan honor kepada panitia. Lanjut. Honorarium tim kegiatan. Bapak Ibu sekalian, tahun ini saya mengilustrasikan supaya mudah dipahami. Karena saya bekerja di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan sudah 100% tukinya, maka saya ada di kolom 1, klasifikasi 1. Pak Amnu, suaranya putus, Pak Amnu. Pak Amnu, suaranya Ya, putus. tes. Coba. Tes. Coba, sudah. Oke. Sudah. Ini kalau ini saya pindah ke HP, tapi agak jelek nanti. Pak, sudah suaranya. Jadi oke, tahu, Pak. baik, kasih Mas Gandam. Jadi, karena saya di Kementerian Keuangan, saya ada di kolom 1, klasifikasi 1, karena sudah 100%. Dan saya selon 3, saya ada di baris kedua. Ada di baris kedua, maka tahun ini batas maksimal
Honorarium tim yang boleh saya ambil adalah 3. Meskipun saya terlibat dalam 5 tim, 10 tim, 20 tim. Jumlah timnya tidak dibatasi, tetapi honornya yang dibatasi. Jadi tahun ini saya maksimal 3. Hanya saja di tahun 2020 ini masih ada diskresi. Seandainya Bapak Ibu terlibat di lintas kementerian lembaga yang skalanya besar, ditandatangani level menteri, maka dapat bonus lagi 3. Atau bahkan Bapak Ibu terlibat dalam skup nasional, tim skupnya nasional ditandangani presiden, Bapak Ibu dapat bonus 3. Tapi ini jarang terjadi, hanya orang-orang tertentu. Tapi dalam hal ada, dapat bonus 3 tambah 3. Jadi kalau saya terlibat seperti itu, maksimal tahun ini akan dapat 9 honorarium tim. Tapi sayangnya tidak ada, jadi maksimal hanya 3 saja. Nah, tahun depan Bapak Ibu, honorarium tim kegiatan, tim pelaksana kegiatan dan sekretariat itu hanya dibatasi sesuai dengan level tunjangan kinerja. Universitas Lambung Mangkurat itu ada di berapa persen tukinnya, maka silahkan dilihat di klasifikasi 1, 2, atau 3. Kalau Kemenkyu, karena 100% ada di klasifikasi 1, saya maksimal tahun depan hanya 1 tim saja yang boleh terima honor. Jumlah timnya silahkan, tidak ada pembatasan, tetapi honornya yang dibatasi. Kemudian catatannya Bapak Ibu, banyak dari kita semuanya membentuk tim kegiatan, membuat SK yang keanggotaannya gemuk banyak. Supaya apa? Supaya bisa hubungan baik dengan pihak lain, koordinasi dengan pihak lain, dilibatkanlah dari bagian ini, dari direktorat itu, dari pusat ini. Kemudian SK timnya gemuk, mungkin 50 orang, tetapi sayangnya dalam pelaksananya yang bekerja, mulai dari menyusun TOR, membuat laporan, membagikan honor, mengadakan acara, rapat-rapat koordinasi, itu hanya terbatas PIC-nya atau UIC-nya saja. Istilah orang sekarang itu lu lagi. Berjalan seperti itu lagi. Ke depan kita koreksi, kalau hanya lingkup satu kementerian lembaga, atau katakanlah di Unila, maka maksimal 25 orang keanggotaannya. Kecuali lintas kementerian lembaga boleh dilampaui, boleh lebih dari 25 orang. Silakan sesuai dengan urgensi dan prinsip kepatutan kewajaran. Lanjut. AMNO bisa dipercepat. Penceramah Bapak Ibu, ini perlu. Oh baik. Ya, ini penceramah itu narasumber pada kegiatan pendidikan dan pelatihan. Jadi kalau kegiatan pendidikan pelatihan jangan diteruskan sebagai narasumber, karena ini nanti penjelasannya akan saya sampaikan. Tapi kalau kegiatan pendidikan pelatihan itu ditreat sebagai penceramah, satuannya beda. Dan tahun depan penceramah normanya sama dengan narasumber, harus dari luar kementerian lembaga penyelenggara kegiatan. Lanjut. Mungkin ada beberapa yang penting, ini RDK ini agak penting. Izin Pak Iskandar. RDK Bapak Ibu lahir karena kita ngerem konseling. Hari ini meskipun pandemi COVID-19, hampir seluruh kota di Indonesia hotel-hotel dipenuhi oleh kementerian lembaga untuk acara sosialisasi, koordinasi, evaluasi akhir tahun, semuanya penuh di hotel-hotel. Dulu terjadi awal-awal pandemi saja kemudian ngerem. Nah, sekarang itu luar biasa. Atas nama penyerapan, atas nama alasan lain, kemudian banyak orang melakukan konseling di hotel. Nah, dulu kita rem, jangan banyak di hotel, karena nanti pada akhirnya mengganggu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Mengganggu pelaksanaan tusi, maka ditarik ke kantor lagi. Tapi di awal-awal, itu tidak mungkin orang sudah menikmati konseling, tiba-tiba ditarik ke kantor pakai lembur. Akhirnya kita ciptakan RDK, ketika orang balik lagi rapat di dalam kantor di luar jam kerja, kita kasih kudapan, diberikan makan, dan diberikan uang saku yang lebih tinggi daripada lembur. Di awal-awal Bapak Ibu tertarik, oh ya RDK saja, nggak perlu konseling, kita di kantor saja, nggak perlu ini buang-buang ini. Tapi hanya berlaku sebentar. Dalam perjalanannya, konselingnya tetap kencang, RDK-nya juga tidak pernah berhenti. Serapannya luar biasa. Kami punya mappingnya. Maka supaya kita karena begitu sudah dua-duanya kencang, nggak efisien lagi, tidak efektif lagi. Untuk membuat efektif kita kembalikan seperti dulu. Dulu nggak ada RDK, nggak ada konseling, semuanya jalan. Tapi kalau kami hapus konseling, tentu dampaknya luar biasa, sangat heboh, sangat gaduh. Maka yang kita hapuskan adalah RDK.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin mendorong terwujudnya work-life balance. Jadi keseimbangan antara kantor, rumah, dan lingkungan. Karena banyak dari kita yang menghabiskan waktunya untuk kantor. Semuanya sampai malam, di rumah hanya numpang tidur, tidurnya minus, besok dengan mahasiswa, bagaimana nyusun laporan, bagaimana penelitian, kita sangat rendah, karena tadi didominasi oleh urusan pekerjaan, kadang-kadang keluarga kita abaikan. Maka supaya ada work-life balance, mari kita efektifkan jam kerja kita. Pagi sampai sore sudah habis itu ya sudah. Kalau nggak perlu lembur, nggak perlu. Bahkan beberapa negara itu kalau lembur di penalti. Kemudian consignering tadi sudah kami sampaikan. Consignering awalnya Bapak Ibu kita ciptakan untuk sesuatu ada alasan. Pertama sifatnya strategis, kedua butuh waktu intensif, ketiga dalam rangka koordinasi. Jadi sifatnya koordinatif, butuh waktu intensif dan strategis. Tapi dalam perjalanannya kemudian consignering menjadi instrumen yang sangat fleksibel. Penyerapan consignering, ada perpisahan consignering, ada orang mantu consignering, ada mana di mana butuh mau kemana consignering. Akhirnya tidak efisien, maka kita kembalikan ke norma awalnya. Jadi bertahap kita mengembalikan. Maka tahun depan kalau kita mau consignering minimal melibatkan KL lain. Pak, kalau kami mau consignering itu bahas sesuatu yang sifatnya confidential, bahkan strictly confidential, sangat rahasia tentang uang, tentang range, tentang manajemen risiko. Bagaimana mungkin ada orang lain? Tentu Bapak Ibu jauh lebih pandai, jauh lebih tahu bagaimana membuat acara. Silahkan di sesi pertama melibatkan KL lain, kemudian sesi kedua, tiga, dan seterusnya silahkan internal. Jadi wajib. Berapa jumlahnya? Tidak ada jumlah minimal. Tidak ada jumlah maksimal. Silahkan saja. Mau satu, mau dua, mau tiga, silahkan sepanjang sebagai peserta. Lanjut. Ini Bapak Ibu, kalau Universitas Lambung Mangkurat mengundang narasumber non-ASN, yang kita butuhkan profesionalismenya di luar orang Lambung Mangkurat atau Kementerian Pendidikan dan Kejelasan, semua narasumber kita ada guru besar, ada artis, ada seniman, ada macam-macam. Silahkan dibayar secara profesional. Karena kalau profesional dibayar sebagai ASN tentu akan kapok. Nggak mau lagi diundang oleh Universitas Lambung Mangkurat. Nanti saya kasih contoh. Lanjut. Rapat. Bapak Ibu sekali lagi rapat. Ini rapat. Satuan biaya konsumsi rapat. Rapat yang ideal Bapak Ibu. Yang durasinya pendek. Ya mungkin antara 2 jam, 3 jam. Atau selama-lamanya 4 jam. Karena apa? Menurut orang bijak, rapat lebih dari 2 jam itu seperti film India. Akan berputar-putar, mengulang lagi. Tidak efektif, tidak efisien. Kalau film India itu Bapak Ibu, ada pohon nari, nangis, nyanyi, segala macam. Nah nanti kalau rapat lebih dari 2 jam itu seperti itu. Ngulang lagi, yang dikatakan orang diadopsi lagi. Maka ini hanya untuk yang rapat yang durasinya pendek. Kalau bukan rapat silakan. Jadi kalau rapat maka sepanjang hanya melibatkan eselon 2 setara hanya boleh kudapan. Tahun depan hanya boleh kudapan. Kecuali menghadirkan pejabat eselon 1, Pak Rektor hadir atau yang pejabat eselon 1 hadir, silahkan diberikan kudapan dan makan. Kenapa? Makan dihapuskan karena sebenarnya sepanjang kita ke kantor, selama kita ke kantor, kita sudah dapat uang makan. Hanya saja dibayarkannya rapelan melalui transfer rekening sehingga kita kadang-kadang tidak sadar. Di dalam prinsip penganggaran tidak boleh duplikasi. Sudah dapat uang makan, begitu rapat, tiap rapat ada makan lagi. Sangat inefisien. Itu alasannya. Tetapi sepanjang melibatkan tadi pejabat eselon 1 dan atau tamu dari luar, ada praktisi ada dari luar, di luar ULM atau di luar Kemendikbud, silahkan diberikan kudapan dan makan. Atau ada acara penyusunan rencana kerja, penyusunan RKKL dari pagi sampai sore yang tidak dihadiri pejabat eselon 2, bahkan karena mungkin soal uang itu teknis sekali, silahkan, tapi bukan rapat namanya. Karena kalau rapat tunduk pada instrumen ini. Lanjut. Nah ini pakai data penting, Bapak Ibu sekalian.
Kita sekali lagi bersyukur. Karena apa? Ketika Ibu Menteri menerbitkan KMK 394 tentang uang paket data dan komunikasi, itu banyak yang mencerca, banyak yang memprotes karena dianggap pemerintah tidak punya sensitivitas, tidak punya sense of crisis, tidak punya empati. Sementara pihak lain orang sedang kesulitan ekonomi, ini malah ASN dibagi paket data. Maka harus bijak kita meresponnya. Yang pertama, paket data dan komunikasi bukan dalam rangka menambah penghasilan. Itu prinsip utama. Makanya nggak dipotong pajak. Yang kedua, tujuan utamanya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas meskipun Bapak Ibu tidak WFO atau di kantor. Meskipun di jalan Bapak Ibu diminta gabung platform Zoom, itu tetap bisa. Meskipun sudah sampai rumah, meskipun akhir pekan, diminta untuk rapat, diminta untuk menyelesaikan tugas, tetap bisa. Jangan sampai ada alasan, Pak, saya sudah di rumah, saya nggak punya paket data, saya nggak berlangganan TV berbayar, nggak bisa. Itu tidak ada alasan. Maka diberikan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas secara virtual. Yang ketiga, angka 200 dan 400 ribu, tolong diperhatikan, jangan dipukul rata. Karena apa? Beban secara virtual ada yang frekuensinya luar biasa padat, ada yang jarang-jarang, ada mungkin selama WFH tidak sibuk sama sekali, betul seperti orang cuti. Maka diberikan secara gradasi, silakan, ada yang dikurangi, ada yang setengah, ada bahkan tidak perlu. Silakan. Nah, mekanismenya seperti apa? Bapak Ibu, kalau di DJA jauh lebih rigid. Kami, Pak Sahrul, ya Pak Fuad, saya itu didata semua nomor HP-nya. Kemudian secara periodik kami mengirimkan link Zoom, undangan rapat, screenshot-nya, segala aktivitas yang ini, baru nanti dari bagian keuangan akan membagikan. Siapa yang sibuk dikasih maksimal, siapa setengah-setengah dikurangi lagi. Seperti itu secara durasi. Tapi tentu ini sangat complicated. Karena masing-masing pegawai ada yang pakai prabayar, ada pakai pasca bayar, ada pakai TV berbayar, maka silakan dipilih mekanisme yang lebih gampang, sepanjang tidak gampang. Silakan diberikan sepanjang ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Silakan. Nah, dalam hal ULM mengadakan acara secara virtual yang melibatkan pihak lain, masyarakat atau yang lain, maka masih dapat diberikan bantuan paket data secara patut dan wajar, secara selektif. Kemarin wajar. Jangan sampai acara sehari diberikan 150. Tentu akan jadi temuan, berpotensi menjadi temuan karena sekarang mudah untuk mendeteksi. Paket unlimited harian, paket unlimited mingguan, 2 mingguan, 1 bulanan, harganya terukur. Kalau memberikan berlebihan, berpotensi jadi temuan. Jadi silahkan Bapak Ibu, diberikan batas maksimal sebulannya. Kalau pihak lain di luar ASN ULM, maksimal 150.000. Lanjut. Lanjut saja, tinggal dikit lagi. Nah, ini kegiatan review, kami hanya menambahkan kegiatan ini boleh secara daring maupun luring. Lanjut saja, cepat saja. Ini kegiatannya bisa meskipun saksi ahlinya di ULM, pengadilannya di Jakarta, secara virtual boleh sepanjang tidak tapping. Catatan semua yang luring, yang daring tidak boleh rekaman, tapping. Harus interaktif, harus live seperti ini. Lanjut. Nah, ini penting. Bapak Ibu dosen, kalau sudah memenuhi beban kerja dosen, maka dapat, sekali lagi dapat. Kalau ada lokasinya dapat dibayarkan, meskipun kegiatannya secara daring, tapi jangan tapping Bapak Ibu. Bapak Ibu dosen membuat rekaman, kemudian mahasiswa silahkan disimak, saya sudah membuat tayangan, itu tidak boleh, harus live, interaktif. Lanjut. Rohaniwan meskipun sumpah jabatannya secara daring, tetap dapat dibayarkan. Honor rohaniwan. Lanjut. Ini untuk widaiswara. Kalau tadi untuk dosen, ini untuk widaiswara. Itu bisa daring, bisa luring. Bisa offline, bisa virtual. Lanjut. Ini sama. Ini yang dari dalam karena satuannya berbeda. Nah, kegiatan diklat Bapak Ibu. Kegiatan yang sifatnya ini kalau ada kepanitiaan harus klasikal. Ada kelasnya, real. Kalau kegiatan diklat online tidak boleh ada honor panitianya. Itu catatan yang penting, harus lanjut. Sedikit lagi Bapak Ibu. Ini pengelola website kalau di daerah
ada setara eselon 2 di pusat-pusat itu di ini, itu kalau ada website boleh diberikan honor pengelola websitenya. Lanjut sedikit lagi, sewa kendaraan Bapak Ibu catatannya, diperhatikan Bapak Ibu mohon izin, sepanjang kita bukan pejabat negara dan tidak butuh mobilitas tinggi, maka jangan sekali-kali menggunakan terminologi sewa, meskipun faktanya sewa. Saya mau mencontohkan, ini sering, saya mendapat tugas ke Samarinda, saya terbang dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Samarinda jarang ada transportasi umum, saya sewa mobil. Maka kalau saya bukan pejabat negara dan tidak butuh mobilitas tinggi, jangan bunyi sewa, tapi transportasi dari Balikpapan ke Samarinda secara at cost pulang pergi. Itu Bapak Ibu. Dan uang sewa di PMK SBM sudah termasuk supir dan bahan bakar. Kemudian untuk kendaraan yang tempat duduknya 7 maksimal. Kalau lebih dari itu, ada Elf, ada Hiace, ada H1, ada apa yang besar-besar itu, satuan biayanya lebih besar. Sampai dengan 150% dari satuan biaya yang ada di dalam PMK SBM. Dan ini nggak ada, kayak yang terakhir hanya untuk pejabat negara, itu kalau ke daerah kunjungan boleh menyewa kendaraan premium. Pakaian dinas maksimal 2 setel yang didanai oleh DIPA. Lanjut saja, ini maksimal 2 setel, ini hanya untuk instansi yang banyak pakaian dinasnya, fotokopi tidak ada isu. Yang terakhir juga hanya untuk Basarnas, untuk tim rescue. Bapak Ibu sekalian, itulah yang berubah di tahun 2021. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selama pandemi COVID-19 ini sebenarnya ada 6 aturan tentang standar biaya. Ada SEDJ nomor 1, ada surat Dirjen Anggaran nomor S1200, ada KMK 394, ada PMK 72 tentang revisi PMK SBM 2020, ada PMK 112 tentang PMK SBK, standar biaya keluaran, dan yang terakhir yang kita diskusikan PMK 119. Nah, izinkan nanti Pak Fuad sedikit menjelaskan tentang PMK 72 karena di sana ada yang sudah berlaku dari mulai bulan Agustus tahun 2020. Kami kembalikan ke Pak Iskandar, mohon izin nanti untuk Pak Fuad menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amnu, Pak Adi, sangat lengkap penjelasannya dan kita sama-sama melihat bagaimana perubahan nanti 2021. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau pertanyaan bisa dikirim lewat chat dulu. Jadi tadi Pak Fuad sudah sampaikan bahwa fungsi Kementerian Keuangan diantaranya adalah alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Nah, saat ini kita di masa pandemi di mana penerimaan negara berkurang, sementara yang harus dibiayai makin besar, makin membengkak. Tentunya untuk pemulihan ekonomi tidak sedikit biaya yang diperlukan oleh pemerintah. Tentunya kita sebagai ASN seluruhnya harus turut prihatin atas hal ini dan tentunya sukarela untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka stabilisasi. Tadi Pak Amnu juga sampaikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus mempunyai dampak positif. Tentunya hal ini juga bagi kita di WLM harus menjadi perhatian bersama bahwa setiap penganggaran, kalaupun di standar biaya ada dicantumkan, tapi tetap harus memperhatikan batas-batas kepatutan dan kewajaran.